Karena apa? Karena ada yang melindungi kita, gitu ya. Nah, yang bisa membedakan itu bahaya atau tidak, pertama pasti amigdala tuh akan ngasih informasinya adalah itu bahaya, siap siaga. Tapi pada saat kita coba pikirkan lagi, kita coba lihat situasinya kembali, itu artinya pada saat kita mencoba melihat kembali tadi itu, kita mengaktifkan bagian otak yang lain yang ada di sebelah depan sini, namanya tuh kalau misalkan di logonya Mind and Brain itu adanya di bagian di gambarnya tuh yang paling sebelah kiri itu ya, di Mind and Brain Indonesia itu namanya the prefrontal cortex. Itulah bagian otak yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Makanya manusia tidak hanya bergerak secara instinktual, secara instinktif, tidak. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Sebaliknya, kalau binatang, semuanya sebagian besar tuh instinktif sifatnya. Itu yang membedakan manusia. Pada saat kita pertimbangan kembali, oh ternyata itu ada, iya sih ular menyeramkan, tapi itu di dalam etalase gitu ya. Artinya kita aman. Pada saat ada pertimbangan berikutnya, nggak ada nih pergolakan hormon dalam diri kita. Tapi ternyata nih ya, itu buat orang-orang yang normal ya, buat orang normal begitu ngeliat di etalase, oh kita aman. Tapi ternyata ada beberapa orang yang fobia ya, saya soroti fobia. Fobia adalah ketakutan yang irasional akan satu hal. Ada garis bawahi, irasional. Orang yang memiliki fobia, jangankan ngelihat ular dalam etalase, ngelihat gambar kulit ular saja mereka sudah takut, mereka sudah kepancing. Nah itu sudah ada reaksi yang berbeda di otaknya gitu loh. Artinya otak pertimbangannya sama sekali tidak bekerja dalam menghadapi hal itu. Makanya itu yang perlu kita latih. Cara melatihnya gimana? Ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, yang kepada otak kita sendiri, agar si otomatis tadi itu bisa kita kontrol gitu ya. Ya gitu aja. Pertanyaan pertama, bener nggak ya apa yang saya pikirin ini? Bener nggak ya apa yang saya bayangin ini? Contoh, katanya ada contohnya Nenek Ani kan ya. Contohnya begini. Tadi kan kita saya dan teman-teman itu mendapatkan broadcast mengenai Nenek Ani yang bakal datang. Tiba-tiba, kalau misalkan kita tanya, bakal datang ngeri nih kalau misalkan Nenek Ani datang bisa gawat nih. Bener nggak ya tuh Nenek Ani bakal datang ya? Ya nggak? Pertanyaan pertama gitu aja. Bener nggak ya? Terus kalau misalkan datang dia bisa ngapain gitu? Kan gampang aja. Ya nggak? Dalam banyak hal itu banyaknya nggak bener. Dan atau jangan nggak bener deh. Belum tentu benar. Ya nggak? Karena nanti kita belum bisa menemukan bukti-bukti yang bisa mengafirmasi atau mengkonfirmasi secara 100% itu akan terjadi, dan kita tidak bisa menolak 100% juga. Tapi ada kondisi di mana kita bisa menyatakan belum tentu benar gitu ya, belum tentunya ya. Nah, itu yang terjadi. Berikutnya, kalaupun ternyata benar, perlu nggak ya kita respon? Misalkan, udahlah bisa jadi Nenek ini benar, ya perlu nggak ya gue kesana ya, perlu nggak ya gue keluar rumah ya, perlu nggak ya gue begini ya. Dalam hal itu ya nggak perlu lah, ngapain juga. Katakanlah gini ya, kalaupun tuh ada tiba-tiba beneran ada gitu ya, ada, terus dia mau ngapain sih? Ya nggak, paling ada terus string hilang lagi. Katakan kira kayak gitu, ya nggak. Jadi sebenarnya kita dalam tanda petik ya, kita sendiri yang memancing otak otomatis itu untuk jadi keluar. Kita sendiri yang memancing otak otomatis itu selalu aktif. Karena selalu kita biarkan gitu ya. Kita tidak pernah meng-counter, kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk bisa mengurangi intensitas dari otak-otak yang otomatis itu. Itu yang terjadi. Nah, itu bahayanya otak otomatis. Itu bahayanya otak otomatis. Dan dalam dunia psikologi pun, dalam terapi gitu ya, itu yang selalu kita intervensi kepada setiap klien atau pasien kita. Yang otomatis ini perlu diintervensi. Kenapa? Ya karena itu yang bisa bisa merusak suasana gitu. Betul Mas Rey. Kenapa? Potong dikit Mas Rey. Ya. Kalau nggak salah sempat pernah dengar istilah terapi itu how to make the unconscious conscious. Itu gimana Mas Rey? Conscious the unconscious. To conscious the unconscious. Oke. Ya. Itu aliran lama ya. Dan sebenarnya itu inti dari terapi gitu ya. To conscious the unconscious. Karena apa? Saya kemarin baru mungkin 2 hari yang lalu gitu ya, baru ada satu ibu yang bermasalah sama anaknya. Saya bilang, oh anaknya ngeluh banyak sama saya, bla 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 gitu. Saya tanya sama ibunya, ibu gini, enggak kok, saya nggak marah sebenarnya, biasa aja. Dia nggak ngerasa dia marah, intonasinya tapi tinggi gitu ya.
Dia nggak ngerasa dia marah, tapi intonasinya tinggi. Artinya dia nggak ngeh, dia nggak sadar ternyata apa yang keluar dari ucapannya itu dinilainya dia sedang marah. Dinilainya dia sedang marah sama anaknya gitu. Nah, itu permasalahannya. Artinya, yang harus kita lakukan adalah kita menyadarkan ibu ini, Bu, kalau mau ngomong, intonasinya jangan begitu. Kita ubah caranya, gitu. Pada saat kita ubah caranya, itulah kita sedang mengconsciouskan di unconsciousnya dia gitu. Kita sedang kan judulnya kan to conscious the unconscious gitu ya judulnya. Jadi kita sedang membuat dia sadar mengenai apa-apa yang dia lakukan. Nah, itulah ini disebut to conscious the unconscious. Jadi pada saat apa namanya? Pada saat dia menyadari perilakunya, itu akan menjadi rem buat dia. Itu akan menjadi rem itu apa? Rem ya, apa? Kontrol, fungsi kontrol dia akan berfungsi gitu. Jadi dan itu. Berikutnya, saya bilang sama anaknya, jangan digeneralisir. Nanti ibu ngomong sedikit aja dianggapnya ibunya marah. Jangan apa namanya? Jangan apa namanya? Ibunya nadanya agak tinggi sedikit dianggapnya marah juga. Jangan begitu, nggak bisa. Jadi harus lebih kita sadari juga ya, sebenarnya perilaku ini apa sih? Kita mencoba memahami apa yang terjadi, memahami lebih lanjut dari pemahaman yang sebelumnya. Itulah yang kita maksud dengan to conscious dan unconscious. Kadang-kadang kita marah juga tanpa sadar kok. Tiba-tiba kepancing aja gitu aja. Kenapa? Gue nggak tahu, gue tiba-tiba kesel. Nah, kita perlu tahu tuh, kenapa apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri kita. Gitu. Bisa jadi kita ternyata kecapean, bisa jadi kita ternyata kurang tidur. Iya nggak? Banyak hal. Tapi pada saat itu terjadi semua dengan otomatis, ya orang-orang sekeliling kita bisa nggak nyaman juga. Itu perlu diintervensi. Itu perlu kita sadari untuk kita lakukan perubahan. Gitu. Nanti arahnya ke sana. Dan selama otak sadarnya, selama di the conscious mind-nya itu belum bisa mengontrol di unconscious mind, ya perilaku dia akan tidak terkontrol terus, dan itu tentu akan bisa merugikan buat diri kita sendiri juga gitu ya, buat orang lain juga pasti bisa merugikan, bisa rugi itu orang lain sekeliling kita. Itu yang perlu apa namanya dipertimbangkan lah sama kita gitu. Jadi bahayanya otak otomatis itu ya tadi. Tapi di sisi lain kita butuh loh otak otomatis lah ya. Misalkan contohnya ya hal-hal yang berupa kemahiran, hal-hal yang berupa apa namanya skill, keterampilan itu boleh kita buat itu jadi otomatis. Tapi hal-hal yang emosional nggak boleh kita buat jadi otomatis. Kita perlu pertimbangan kembali. Bukan berarti nanti kita harus kontrol semua. Jadi nanti kita mau makan aja, ntar dulu nih, saya harus ngunyah berapa kali. Ini tangannya nggak usah gitu juga gitu ya. Karena prinsipnya adalah hal-hal yang sering kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan buat kita. Kenapa jadi kebiasaan? Pertanyaan kan gitu. Kenapa kok kita jadi kebiasaan? Contoh, kalau kita sudah terbiasa masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kita akan terbiasa masuk kamar mandi dengan kaki kiri, dan itu sudah menjadi otomatis. Boleh nggak otomatis begitu? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada hubungan emosinya soalnya. Yang berbahaya adalah otomatis yang terkait dengan apa namanya permasalahan emosi gitu ya. Itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita buat otomatis ya nggak ada masalah. Otomatis saja. Jadi kita buat lagi otomatis. Tapi ini hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan, hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya skill, dengan kemahiran, semuanya di situ. Sekali lagi, jangan yang berhubungan dengan emosi. Dan karena bahayanya begini, kalau misalkan otak emosi ini atau hal-hal yang emosional ini sifatnya otomatis, kalau ini sifatnya otomatis, kita akan terbiasa untuk mengeneralisir sesuatu, akan mengeneralisir, dan dalam beberapa hal namanya generalisir itu jadi nggak baik gitu ya, jadi nggak baik karena kita perlu melihat lagi sebagai situasinya itu seperti apa. Semuanya jadi kontekstual, Bahkan kami di dunia psikologi, walaupun nanti ada gangguan psikologi itu kan banyak ya, ada skizofrenia, ada bipolar, ada gangguan kepribadian, ada macam-macam gitu ya. Tapi kita tidak bisa bilang dia schizofren. Nggak boleh. Karena apa? Skizofrenianya dia sama yang orang lain tuh berbeda. Karena bipolarnya dia sama bipolarnya orang lain tuh berbeda, simptomnya berbeda, yang batasan-batasan yang berbeda, semuanya berbeda. Jadi memang ini semuanya sifatnya individual. Jadi kita memang tidak boleh mengeneralisir. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi apa namanya? Jangankan psikologis gitu ya. Sekarang aja COVID-19 aja gejalanya setiap orang tuh beda-beda.
Seriusan. Hmm. Gejalanya buat tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Apalagi ini yang psikologis gitu. Apalagi ini yang psikologis gitu. Jadi apa namanya? Perlu kita kontrol betul, jangan biasakan otak kita menguasai kita. Otak itu apakah kita dikuasai otak atau kita menguasai otak gitu ya. Ya kalau misalkan kita dikuasai otak, artinya kita dikuasai oleh hal yang otomatis gitu. Tapi kalau misalkan kita yang mengontrol otak, kita jadi bisa mengontrol, entar dulu nih, bener nggak ya kayak gini ya. Jadi perilaku kita sudah lebih terkontrol jadinya. Tapi jangan jadi begini ya, karena semuanya harus dipertimbangkan, jadi banyak pertimbangan, nggak boleh gitu juga, nggak boleh begitu juga. Jadi gara-gara nanti pertemuan, wah di Mind and Brain Indonesia itu Mas Firman sama Mas Ray selalu bicara to conscious, to unconscious, semuanya dipertimbangkan, lama kalau kayak gitu. Jadi kalau ada hal-hal, ada poin-poin tertentu yang memang membutuhkan kita untuk pertimbangan kembali, ya sudah pertimbangkan. Tapi ada juga beberapa hal yang kadang-kadang kita harus mengambil keputusan secara cepat, ya ambil keputusan. Setiap saat kita diminta untuk ambil keputusan kok. Iya nggak? Ambil keputusan aja, putuskan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan salah gimana? Ya nggak? Kalau keputusan salah gimana? Ambil keputusan berikutnya untuk memperbaiki keputusan yang salah tadi. Gitu aja. Ya nggak? Nggak jadi apa namanya, gara-gara kita salah kita jadi meratapi kesalahan, itu nggak kayak gitu juga. Yang salah adalah bertahan di kesalahan, itu aja. Kalau misalkan ternyata kita salah, kita akui, iya ya gue salah nih, iya ya saya salah nih, saya nggak mau hilang lagi. Oke, udah selesai.